Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pemirsa sekalian, saya Dava Arifadillah akan berbagi pengetahuan tentang ZISWAF sebagai pengembang ekonomi umat. Sahabat sekalian, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Namun Islam itu mengajarkan sosial dan juga ekonomi. Sebagaimana ZISWAF. ZISWAF sendiri adalah zakat, infak, sodakoh, dan juga wakaf. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan dengan zakat itulah engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan berzakat kita tidak hanya mengeluarkan harta saja, tetapi juga membersihkan jiwa dan juga menyucikan harta yang kita miliki. Maka lebih lengkapnya di dalam kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menjelaskan di dalam kitab Ahkamiz Zakat. Wahiyya lugatun annama'u wa syar'an ismun limalin makhsusin yu'khadu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Zakat secara lugat atau secara bahasa merupakan terus atau tumbuh berkembang. Yang bagaimana secara syariat atau syar'an zakat merupakan harta tertentu yang diambil dengan cara tertentu dan diberikan kepada orang tertentu. Maka dengan demikian, zakat tidak hanya membuat harta kita berkurang, tetapi zakat dapat menambah keberkahan dan juga kesejahteraan kepada masyarakat. Sahabat sekalian, keuangan di dalam agama Islam bukan hanya zakat namun ada infak, ada sodakoh, dan juga ada wakaf. Zakat merupakan kewajiban bagi orang yang hartanya telah memenuhi syarat. Namun infak dan juga sodakoh bisa dilakukan kapan saja oleh siapapun dan sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan wakaf adalah menjaga pokok harta dan memberikan manfaatnya kepada untuk kepentingan umat. Maka dengan demikian ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an beliau memperoleh tanah di Khaybar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Apabila engkau mau, maka tahanlah pokok hartanya dan sedekahkanlah hasilnya. Hadis ini menjadi dasar dari wakaf yang produktif. Yang mana di zaman sekarang tanah atau harta yang diwakafkan bisa dikelola menjadi rumah sakit, menjadi sekolah, ataupun pondok pesantren, masjid, pasar, ataupun tempat usaha lainnya. Yang penting pokok hartanya dijaga dan hasilnya membawa keberkahan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Lalu bagaimana sih ZISWAF dapat mengembangkan ekonomi umat? Pertama, ZISWAF itu dapat memenuhi kebutuhan dari fakir miskin seperti kebutuhan makanan, pendidikan, dan juga kesehatan. Lalu kedua, ZISWAF dapat digunakan untuk pemberdayaan seperti memberikan modal
dan juga pelatihan kepada UMKM. Yang mana tujuannya adalah merubah mereka yang awalnya mustahik menjadi muzaki. Yang awalnya mereka penerima zakat menjadi orang yang mampu membayarkan zakat. Lalu ketiga, wakaf memberikan manfaat jangka panjang. Yang mana bantuan yang biasanya diberikan itu habis. Namun wakaf itu adalah bagaimana tempat ataupun tanah ataupun harta yang dimiliki dikelola untuk menghasilkan penghasilan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa zakat mengandung makna at-tathiru min sifatil bukhl dan lisyukrin nikmat. Bagaimana zakat adalah membersihkan diri dari sifat kikir dan untuk mensyukuri nikmat. Maka dengan demikian sahabat, bahwa zakat bertujuan untuk mengangkat kehidupan mustahik dan infak sodakoh untuk mempersatukan persaudaraan, sedangkan wakaf adalah membangun kemandirian dan peradaban. Maka dengan demikian bersama Bank Indonesia Malang, marilah kita wujudkan generasi yang peduli, ekonomi yang mandiri, dan masyarakat yang sejahtera untuk melalui semangat event Sabta Rona Pesona 2026. Dan bersama Bank Indonesia bersinergi dalam kebaikan mengaspirasi untuk Indonesia. Semoga harta yang kita miliki membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.